Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar dari metodologi penelitian ya. Jadi dari gambar ini itu menceritakan bahwa manusia sejak dilahirkan itu memiliki hasrat ingin tahu. Dan juga manusia semakin hari semakin memiliki berbagai masalah yang perlu dipecahkan. Buat Anda yang punya hasrat ingin tahu, tentunya ingin mencari jawaban dari keingintahuan Anda. Nah, di sini ada pergeseran ya, dari nenek moyang kita sampai zaman modern seperti ini. Nenek moyang kita menggunakan pendekatan yang non ilmiah. Sedangkan semakin maju teknologi, semakin maju pengetahuan tambah maju, akhirnya manusia menggunakan pendekatan ilmiah. Keduanya sama-sama untuk mencari jawaban keingintahuan mereka. Dan inilah awal mula munculnya penelitian-penelitian. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, pendekatan non ilmiah itu maksudnya namanya saja non ilmiah, berarti tidak ilmiah sama sekali. Di sini jadi tidak dilakukan tanpa mengikuti langkah-langkah yang sistematis, yang terkontrol dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya bersifat subjektif. Subjektif itu maksudnya tidak ada data-data yang melandasi dari pernyataan itu. Ya, jadi subjektif. Kita lihat sekarang bagaimana nenek moyang kita menemukan kebenaran dalam pendekatan non ilmiah. Yang pertama secara kebetulan ya. Kebetulan itu ya tidak ada rencana sama sekali. Contohnya penemuan obat kina. Obat kina itu zaman dulu untuk obat malaria ya. Jadi pada saat itu ada sebuah daerah yang terkena wabah malaria. Jadi gitu panas, demam tinggi, 3 hari meninggal seperti itu. Lalu ada seseorang yang di daerah itu ada sebuah danau dan ada orang yang terkena malaria dan minum air danau itu sembuh seperti itu. Akhirnya orang-orang yang demam kena malaria pada minum air danau itu, ya, pada sembuh semua. Lalu dengan pengetahuannya semakin maju, danau itu diteliti, ya, kok bisa menyembuhkan malaria. Ternyata di sekitarnya ada pohon-pohon kina namanya. Ya. Lah akarnya itu bisa mengeluarkan zat yang bisa melawan penyakit malaria. Itu setelah pengetahuan maju ya. Nah, makanya disebut obat kina. Oke, lalu yang kedua common sense atau akal sehat. Di sini manusia sudah menggunakan konsep-konsep untuk menyimpulkan hal yang benar. Nah, tapi masih menyesatkan juga. Contohnya zaman dulu ya. Zaman kemerdekaan itu hukuman digunakan untuk pendidikan ya. Mungkin dari Anda masih ada yang merasakan misalnya nggak bikin PR, suruh keliling lapangan ya, atau suruh terlambat, suruh push up seperti itu. Itu zaman dulu itu ya. Hukuman digunakan untuk pendidikan. Tapi menyesatkan juga ya, karena yang lain belajar, kamu malah suruh keliling lapangan. Itu kan berarti mengganggu proses belajar ya. Jadi ya ada positifnya, ada negatifnya. Oke, lalu yang ketiga trial error atau coba-coba ya. Zaman dulu nenek moyang kita karena peralatan masih minim, mereka mencoba-coba ya. Namanya mencoba-coba biasanya butuh waktu yang lama. Contohnya kakak saya pertama itu waktu TK itu gak ada pensil warna ya, adanya perambos. Perambos itu pewarna makanan ya. Warnanya cuma merah, biru, hijau. Itu kalau perlu coklat ya, kakak saya diajari suruh mencoba-coba, dicampur-campur sampai mendapatkan warna coklat itu ya. Tentunya waktunya lama. Lalu yang keempat secara kewibawaan ya. Di sini mendasarkan pada kedudukan seseorang ya. Biasanya nenek-nenek Anda itu sering memberitahu misalnya sudah maghrib tidak boleh menjahit ya. Nggak ilok ya. Zaman dulu istilahnya nggak ilok ya, atau mungkin Anda mengenalnya pamali seperti itu ya. Sebenarnya kenapa kok nggak boleh jahit pada saat maghrib ya? Kalau dianalisa pada saat maghrib kan sudah mulai gelap, takutnya tertusuk. Nah, zaman nenek Anda itu belum ada listrik seperti itu. Kalau sekarang mau jahit jam berapapun boleh karena terang ya. Itu tapi kita takut ya kalau dinaik nggak ilok itu udah takut. Oke, yang kelima spekulasi. Ya, ini seperti coba-coba tapi tarafnya lebih tinggi ya. Misalnya
melewati jurang dengan melompat seperti itu. Kita tidak tahu bisa sampai ke seberang atau tidak. Ya, coba-coba seperti itu. Risikonya besar sekali. Oke, itu penemuan kebenaran sarang nenek moyang ya. Jadi tidak ada ilmiahnya sama sekali. Sekarang kita bandingkan dengan pendekatan yang ilmiah. Ya. Di sini dengan melalui penelitian, ya, pencarian data, wawancara dan sebagainya. Jadi hasilnya tuh objektif. Misalnya ada orang yang tanya, ini kok hasilnya seperti ini? Oh, ini datanya seperti ini. Ya, jadi ada datanya, ada penelitiannya seperti itu. Ya, ini kata penelitian itu cukup banyak di buku cetak ya, ada macam-macam. Dan ini saya ambil yang saya lakukan di dalam melakukan penelitian ya seperti ini. Penelitian dalam bahasa Inggris itu research ya. Dipecah dari itu kembali, search itu mencari. Jadi kalau diartikan ya penyelidikan yang dilakukan teratur terus-menerus untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, banyak definisi penelitian di buku-buku yang lain. Oke, ini definisi yang lain ya. Jadi penelitian itu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan bisa. Ya. Lalu usaha yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu yang membutuhkan jawaban. Banyak sekali Anda boleh menggunakan buku mana saja ya. Oke, lalu tujuan penelitian ya untuk mengembangkan pengetahuan itu tujuan jangka panjang ya. Jadi ada masalah yang tidak bisa diselesaikan saat itu juga ya, butuh waktu ya. Contohnya penemuan vaksin untuk virus corona itu butuh waktu cukup lama ya, tidak bisa cepat. Lalu ada juga yang jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu memecahkan masalah. Contohnya masalah di perusahaan, misalnya belum computerized ya, kamu bikinkan software komputer, itu jangka pendek. Nah, contohnya skripsi Anda nih nanti, itu adalah jangka pendek. Karena memecahkan masalah di sebuah perusahaan dalam waktu sekitar 4 bulan, 5 bulan. Seperti itu. Caranya dengan Anda membikinkan software, atau membikinkan website, seperti itu. Oke, lalu mengapa manusia melakukan penelitian ya? Ini kembali ke slide di awal ya. Jadi manusia itu punya keinginan, punya hasrat ingin tahu ya, ingin pengetahuannya meningkat seperti itu. Itulah kenapa manusia ingin selalu melakukan penelitian, karena mereka ingin berkembang, ingin mengetahui sesuatu seperti itu, ingin menyelesaikan masalah. Oke, lalu selanjutnya 3 prinsip penelitian ya. Yang pertama menemukan ya, jadi berusaha mendapatkan sesuatu hal yang baru. Contohnya nanti skripsi, usahakan Anda membuat judul-judul yang baru, yang menarik ya, menemukan suatu hal yang baru. Itu biasanya mulai memiliki poin yang lebih tinggi dibanding judul-judul yang umum seperti itu. Lalu yang kedua mengembangkan ya, mengembangkan itu menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Ya. Penelitian itu tidak berhenti satu kali ya, tapi bisa dikembangkan terus. Ya. Bisa digali lebih dalam. Ya, bisa dikembangkan terus. Lalu yang ketiga menguji kebenaran. Ya, ini misalnya Anda masih ragu dengan sebuah statement. Misalnya kalau harga-harga pada naik, penjualan akan turun. Betul apa tidak? Anda menguji. Itu namanya menguji kebenaran. Oke, lalu ciri penelitian ya. Yang pertama bersifat ilmiah ya. Ilmiah itu maksudnya ada prosedurnya. Contohnya dari mata kuliah ini nanti Anda akan belajar membuat proposal. Itu ada prosedurnya ya. Anda akan membuat skripsi, ada prosedurnya seperti itu. Misalnya dimulai dari membuat proposal, mencari data, lalu mengembangkan sistem, itu prosedur ya. Lalu yang kedua, ciri penelitian itu proses yang berjalan terus-menerus, tidak pernah berhenti ya, selalu dapat disempurnakan. Ya, contoh sederhananya handphone lah ya. Saya punya handphone tahun 99 itu cuma bisa buat telepon, SMS sama bunyi-bunyian seperti itu ya. Seperti bunyi telepon, bunyi alarm, cuman seperti itu ya. Coba Anda bayangkan dari 99 sampai tahun 2000 ini, handphone Anda sudah fasilitasnya udah macam-macam ya. Ada radionya ya, bisa video call ya. Banyak sekali, bisa muter lagu, banyak sekali ya. Itulah contoh sederhana proses yang berjalan terus-menerus.
Oke, dari tadi, dari beberapa materi tadi, kita dapat merangkum apa itu metodologi penelitian. Nah, inilah yang kita pelajari selama 1 semester. Ya. Jadi, metodologi penelitian itu ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ya, jadi nanti materi metodologi itu isinya cara-cara, ya, cara-cara atau metode-metode yang ilmiah. Oke, sekarang kita masuk peneliti. Ya, jadi nanti Anda skripsi itu Anda sudah menjadi seorang peneliti. Ya, makanya Anda harus mengikuti mata kuliah ini biar tahu cara-caranya, cara wawancara, cara membuat kuesioner, cara mengembangkan sistem seperti itu. Ya. Oke, sikapnya yang pertama harus skeptis ya. Skeptis itu selalu menanyakan fakta untuk mendukung pernyataan. Ya, jadi misalnya tiap tahun pengguna internet di Indonesia meningkat. Kalau bahasa Indonesia betul itu, tapi kalau di dalam karya tulis ilmiah itu masih kurang. Itu dapat data dari mana? Anda harus menyampaikan sumbernya. Misalnya statistik atau gambar-gambar grafik yang menunjukkan bahwa tiap tahun pengguna internet meningkat. Nah, itulah skeptis. Lalu yang kedua, berpikir analitis ya. Jadi tiap persoalan itu harus dianalisa dari berbagai sisi. Ya, jadi dari sisi keuangan, dari sisi produksi, dari sisi marketing, segala macam. Tidak bisa cuma dianalisa misalnya penerimaan mahasiswa turun. Tidak bisa cuma turun gitu aja. Harus dianalisa. Apakah karena perekonomian, ataukah karena adanya virus corona, seperti itu. Jadi itu analitis ya, dari berbagai sisi. Lalu yang ketiga, berpikir kritis. Ya. Jadi berdasarkan logika. Akal sehat seperti itu. Lalu sekarang syaratnya ya, syaratnya yang pertama, syarat seorang peneliti. Yang pertama harus mampu. Ya, makanya Anda harus kuliah metodologi penelitian agar mampu membuat proposal, nanti membuat laporan skripsi, ya, lalu mampu wawancara, mampu menggunakan kuesioner dan sebagainya. Ya, jadi mampu menggunakan teknik-teknik penelitian. Lalu yang kedua objektif. Ya. Anda harus bisa memisahkan pendapat pribadi dan kenyataan. Misalnya hasil penelitian menyatakan tidak bagus. Ya Anda harus menulis di laporan bahwa hasil penelitiannya tidak bagus. Tidak boleh Anda mengganti data biar hasil penelitiannya bagus. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus sifatnya objektif, harus apa adanya. Kalau Anda ngambil kuesioner, mahasiswa menyatakan tidak bagus ya dilaporkan saja bahwa hasil penelitian ini tidak bagus seperti itu. Itu yang disebut objektif ya. Lalu jujur di sini Anda tidak boleh memasukkan keinginan sendiri dalam data. Ya misalnya di kuesioner kok banyak yang menulis tidak setuju ya, lalu Anda tick X diganti menjadi setuju, nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya nggak jujur. Ya. Jadi apa yang ada di dalam kuesioner yaitu itu yang Anda olah seperti itu, tidak boleh diganti-ganti. Lalu faktual, bekerja dengan fakta ya, jadi ya sesuai faktanya lah yang ada seperti apa seperti itu. Lalu yang kelima terbuka ya, terbuka di sini maksudnya bersedia memberi dan menerima pendapat. Contohnya nanti pada saat Anda ujian skripsi itu pasti ada masukan-masukan dari penguji. Ya Anda harus bersedia memberi dan menerima pendapat. Oke, sekarang kita lihat jenisnya penelitian ya. Secara umum itu ada dua ya, basic research sama applied research ya. Basic research itu ya penelitian dasar. Misalnya Anda meneliti berapa orang yang naik motor, berapa orang yang naik mobil, seperti itu. Itu penelitian dasar. Kalau applied research itu seperti skripsi Anda. Misalnya Anda membuat skripsi dengan menerapkan komputerisasi Anda. Misalnya Anda membuatkan website, membuatkan program, itu applied research. Lalu bidang yang diteliti itu ada dua, yaitu sosial dan eksakta. Sosial itu seperti ekonomi, hukum, dan sebagainya. Kalau eksakta seperti kita ya, komputer, matematika, fisika, biologi, bidang yang diteliti. Lalu tempat penelitian ya, ada beberapa macam tempat penelitian yang bisa Anda gunakan di laboratorium, misalnya di laboratorium komputer, di laboratorium fisika, laboratorium kimia. Lalu yang kedua kepustakaan, ini pasti dipakai ya. Misalnya Anda membuat karya ilmiah, itu pasti menggunakan kepustakaan, yaitu perpustakaan. Ya. Lalu lapangan.
Ini juga pasti Anda lakukan, yaitu misalnya Anda survei ke SDX misalnya. Ya, Anda ke tempat SD itu, ya, mencari data, wawancara, bagi kuesioner. Itu penelitian lapangan. Lalu yang keempat, taraf pembahasan masalah, ya. Ada deskriptif, ya. Deskriptif itu hanya mengungkapkan suatu masalah, ya. Misalnya seperti tadi, dari penelitian didapat 75% mahasiswa naik motor, lalu 25% mahasiswa naik mobil. Nah, itu deskriptif, menggambarkan saja. Yang kedua, inferensial. Inferensial itu sudah menerapkan ilmu penelitian, ya, atau ilmu statistik, ilmu komputer, seperti itu. Itu inferensial, jadi menghubungkan dengan ilmu yang lain yang relevan. Oke, itu saja materi saya. Selamat ketemu di materi selanjutnya. Selamat pagi.